Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, nama Naila Rada Olivia STB 4042, Prodi Teknik Pemasyarakatan B, akan menjelaskan dan memaparkan jurnal internasional yang berjudul Leadership and Organization Performance, A Review Theoretical and Empirical Perspective, atau Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi. Kepemimpinan adalah keterampilan yang memotivasi sekelompok orang untuk bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah proses mendorong dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias menuju tujuan. Kepemimpinan sangat penting karena membangun visi yang jelas dan berkomunikasi secara efektif dengan bawahan dan koleganya. Dengan visi yang jelas, arah organisasi membuat karyawan menyadari peran dan tanggung jawab mereka. Menggambarkan kepemimpinan, kualitas kepemimpinan, keterampilan kepemimpinan, model kepemimpinan, pentingnya kepemimpinan, dan dampaknya terhadap perubahan kinerja organisasi. Kepemimpinan adalah elemen yang sangat penting dari setiap organisasi, tetapi fungsi dan kemampuannya menjadi semakin kompleks. Ini dijelaskan oleh karakteristik pemimpin, kualitas, dan perilaku. Kata-kata kepemimpinan menjelaskan sebagai sebuah proses, tetapi sebagian besar teori dan penelitian tentang kepemimpinan melihat orang-orang untuk memahami. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan contoh-contoh yang menarik. Contohnya, mendorong orang untuk mencapai tujuan yang menguntungkan organisasi. Secara umum, kepemimpinan melibatkan menciptakan visi masa depan dalam organisasi, merancang strategi untuk mencapai visi, dan mengkomunikasikan visi itu kepada semua anggota organisasi. Pencapaian suatu organisasi tergantung pada standar kepemimpinan. Pemimpin yang sukses mengantisipasi, mengubah, memanfaatkan peluang, dan memotivasi pengikut mereka ke tingkat kinerja dan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, dalam manajemen dunia modern, kepemimpinan strategis menanggung sangat penting terhadap keberhasilan sebuah organisasi. Ada perubahan organisasi yang signifikan dan sebagai tanggapan, perubahan gaya kepemimpinan yang menunjukkan dilema ini. Kepemimpinan dan kinerja organisasi. Kepemimpinan mengubah potensi menjadi kenyataan. Ini bukan hanya menggunakan orang dan potensi mereka untuk mewujudkan tujuan organisasi. Ini adalah aspirasi maksimum, karakter etis, dan tingkat tinggi pemimpin. Kepemimpinan kinerja di luar harapan merupakan terobosan dalam pemahaman kita tentang siapa pemimpin ini, bagaimana mereka mendapatkan hasil, dan mengapa kepemimpinan mereka sering melebihi semua batas. Terlepas dari pengaruh kepemimpinan, di mana-mana dalam kinerja tim organisasi dan sejumlah besar literatur tentang kepemimpinan dan dinamika atau tim dalam kelompok, kita tahu sedikit tentang bagaimana cara pemimpin menciptakan dan mengelola tim yang efektif. Poin kunci dalam mempertimbangkan hubungan semacam itu adalah pengaruh timbal balik, di mana proses kepemimpinan dan tim saling mempengaruhi satu sama lain. Tim menjadi lebih berpengalaman dan mencapai tingkat pengalaman yang signifikan. Anggota lain mengasumsikan lebih banyak peran kepemimpinan, sementara pemimpin yang ditunjuk mempertahankan tanggung jawab mereka yang menjangkau batas-batas. Juga tim mempengaruhi efektivitas pemimpin. Kesimpulan dan area penelitian lebih lanjut. Kepemimpinan adalah faktor utama dalam organisasi saat ini. Jenis kegiatan perintis ini adalah tulang punggung manajemen kualitas total dan operasi tim. Hal ini juga mendapat menggantikan pengalaman manajemen menengah yang hilang oleh pengurangan staf. Ini menyajikan proses umum untuk mendefinisikan, menemukan, dan mengembangkan kepemimpinan dalam organisasi saat ini. Deteksi panduan dalam angkatan kerja dilakukan melalui evaluasi kinerja. Pengembangan kepemimpinan harus secara komprehensif dan sistematis diintegrasikan ke dalam budaya organisasi untuk menghasilkan pemimpin yang secara memadai dapat menghadapi tantangan dan langsung ke kinerja organisasi. Organisasi pendukung Kegiatan pendukung berhubungan dengan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan didorong melalui penghargaan, pengakuan, dan pelatihan reorientasi. Banyak manajer keliru percaya bahwa gaya kepemimpinan adalah pilihan strategis, bukan kepribadian. Alih-alih memilih salah satu gaya yang cocok, mereka harus bertanya metode mana yang paling cocok untuk situasi tertentu. Pola umum dari 7 hasil penelitian ini memberikan dukungan untuk efek dari kepemimpinan dan gaya kinerja organisasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja perusahaan. Gaya kepemimpinan berorientasi hubungan memiliki efek yang lebih baik pada kinerja perusahaan yang berorientasi pada gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan gaya kepemimpinan partisipatif.
Oleh karena itu, di dunia saat ini manajemen kepemimpinan strategis sangat penting untuk keberhasilan kinerja organisasi. Secara umum, kepemimpinan yang efektif telah diasumsikan sebagai kunci keberhasilan perubahan. Dampak kepemimpinan adalah perilaku dan hasil perubahan kinerja organisasi. Ini menunjukkan bahwa arah untuk bidang pendidikan masa depan seperti transformasi kepemimpinan dalam organisasi adalah kombinasi untuk perubahan teknologi dan bidang lain dapat mengetahui apa itu skill kepemimpinan baru yang perlu bersaing dengan sukses di lingkungan bisnis digital. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.